Sebelumnya, terima kasih dari kami, Mata Sandi Budaya. Namo Buddhaya. Kami dari kelompok Merkurius akan mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu berupa miniatur tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit dan terdiri di atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Benda-benda langit yaitu matahari, planet-planet, komet, meteoroid, asteroid, dan satelit. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya, akan tetapi dapat memancarkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Contoh planet dalam yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, sedangkan planet luar yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius adalah planet terkecil dan gravitasinya sekitar 1/3 dari gravitasi bumi. Yang kedua yaitu Venus. Venus sering disebut sebagai bintang kejora atau bintang senja dan terlihat seperti bintang yang lebih besar daripada bintang lainnya. Yang ketiga yaitu Bumi. Bumi adalah planet air dan planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Yang keempat yaitu Mars. Mars adalah planet merah dan ukurannya sekitar kurang lebih setengah dari ukuran Bumi. Yang kelima yaitu Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar dan memiliki satelit terbesar juga. Yang keenam yaitu Saturnus. Saturnus memiliki cincin yang mengelilinginya dan merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Yang ketujuh yaitu Uranus. Salah satu kutubnya menghadap ke matahari dan merupakan planet yang sebagian besar komposisinya adalah gas. Yang ke-8 yaitu Neptunus. Neptunus adalah planet terluar dan pada planet Neptunus sering terjadi badai angin yang kekuatannya lebih besar daripada angin topan yang ada di bumi. Bidang ekliptika adalah bidang beredar bumi dalam mengelilingi matahari. 4 lapisan matahari yang pertama yaitu inti bumi. Inti bumi bersuhu 1,5 kali 10 pangkat 7 derajat Celcius merupakan sumber energi matahari. Yang kedua yaitu kromosfer. Kromosfer bersuhu 6000 merupakan lapisan yang mengeluarkan cahaya yang mampu memberikan penerangan. Yang ketiga yaitu kromosfer. Kromosfer bersuhu mulai dari 6000 derajat Celcius sampai 20.000 derajat Celcius. Terlihat pada saat gerhana matahari total dan terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan. Yang keempat yaitu korona. Korona bersuhu 1 juta Kelvin. Terlihat pada saat gerhana matahari total dan terlihat seperti mahkota keabu-abuan yang mengelilingi bulan. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat jauh. 3 bagian komet, yang pertama yaitu inti komet, kedua koma, dan ketiga ekor komet. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari dikarenakan dorongan dari angin dan radiasi matahari. Meteoroid adalah planet kecil berasal dari pecahan komet atau atmosfer yang bergerak mengorbit matahari. Meteor adalah meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi. Kemudian saya akan melanjutkan presentasinya. Perbedaan dari meteoroid dan meteoroid. Meteoroid adalah puing-puing logam atau batu-batuan yang bergerak yang melayang-layang di angkasa. Sedangkan meteoroid adalah meteoroid yang tidak habis terbakar di atmosfer bumi, kemudian jatuh ke permukaan bumi. Kemudian, apakah teman-teman tahu ada yang namanya satelit? Satelit adalah benda langit yang berputar mengelilingi planet. Satelit ini terbagi atas 2, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Contoh dari satelit alami ini adalah Phobos, Deimos, dan Helios. Kemudian contoh dari satelit buatan ini adalah yang pertama satelit militer, satelit navigasi, satelit cuaca, dan satelit komunikasi. Kemudian ada yang namanya asteroid. Asteroid ini adalah sebuah potongan batu yang materi kondisinya mirip dengan planet. Kemudian apakah teman-teman tahu bahwa bumi bentuknya tidak benar-benar bulat, tetapi agak sedikit lonjong. Kemudian bumi ini memiliki 2 gerakan, yaitu rotasi dan revolusi bumi. Perbedaan dari rotasi dan revolusi bumi ini yang pertama adalah rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya,
Sedangkan revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Kemudian perbedaan yang kedua adalah rotasi bumi. Bumi berotasi selama 23 jam 56 menit, sedangkan bumi berevolusi selama 365,25 hari. Kemudian ada akibat dari revolusi dan rotasi bumi ini. Yang pertama, akibat dari rotasi bumi yang pertama adalah perbedaan waktu. Yang kedua adalah gerak semua alien matahari. Yang ketiga adalah pembelokan arah arus laut. Yang keempat adalah pembelokan arah angin. Kemudian akibat dari revolusi bumi adalah yang pertama gerak semua tahunan matahari. Yang kedua perbedaan musim. Yang ketiga perbedaan namanya siang dan malam. Saya juga di sini akan menjelaskan bagaimanakah kondisi bulan dan bagaimanakah bentuk bulan. Bulan bergerak dengan orbiter dalam jangka waktu 9,5 hari, dan bulan memiliki berat sama seperti dengan matahari. Saya juga akan menjelaskan 3 pergerakan bulan dan apa yang dapat terjadi jika pergerakan tersebut. 3 pergerakan bulan tersebut adalah revolusi, rotasi bulan, dan persamaan dengan bulan. Dan dampak yang terjadi adalah kita sudah dibangun masing-masing pembagian dan apakah teman-teman apa yang dimaksud dengan gerhana? Gerhana adalah terjadinya yang terjadi pada saat matahari menyinari bumi tadi ditutupi oleh bulan sinar. Kenapa teman-teman mengetahui mengapa terjadi gerhana? Terjadi disebabkan bulan yang menutupi sinar matahari sedang menyinari bumi. Sehingga terjadinya gerhana. Kita juga akan menjelaskan secara singkat terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan, dan gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari dan berada pada satu garis sama. Dan gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara bulan dan matahari. Umbra adalah bayangan gelap yang terjadi ketika gerhana. Dan penumbra adalah bayangan gabung atau remalan yang terjadi ketika gerhana. Sekian presentasi dari kami. Namo Buddhaya.